Kamu itu cuma tukang ojek, Mas. Gak sudi aku punya suami seperti itu. Aku maunya sama polisi aja, jadi pergi sana. Bayangkan, seorang driver ojek online berdiri gemetar di depan rumah sakit, membawa setangkai bunga mawar. Ia datang dengan niat suci, ingin melamar perempuan yang selama ini ia kagumi diam-diam. Namun balasannya, hanya tatapan sinis dan tawa yang memekakan hati. Aku gak mungkin nikah sama tukang ojol kayak kamu. Aku mau nikah sama polisi. Semua teman-teman perempuan itu ikut menertawakan, menyudutkan pria itu seperti tak bernilai. Perlakuan itu menusuk, namun ia hanya tersenyum getir, lalu pergi dalam diam. Yang tak mereka tahu, pria yang mereka hina itu menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang mampu membalikan seluruh keadaan. Siapa sebenarnya driver ojek online itu? Rahasia apa yang selama ini ia sembunyikan? Dan apa yang akan terjadi setelah hari memalukan itu? Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu langit kota Samarinda tampak redup. Matahari tergantung di ujung gedung rumah sakit Citra Mandiri, menyinari pelataran parkir yang mulai lengang. Seorang pria kurus dengan jaket ojek online yang sudah kusam berdiri canggung di bawah pohon trembesi. Di tangannya, seikat bunga mawar merah bergetar pelan, ikut gugup bersama pemiliknya. Namanya Rangga, usia 27. Tiap hari mengangkut penumpang dan pesanan makanan demi menutup uang kos dan makan sehari-hari. Namun hari itu berbeda. Ia tidak mengantar penumpang. Ia datang untuk menyampaikan perasaannya pada seseorang yang sejak lama diam-diam ia kagumi. Dari pintu rumah sakit, muncullah Dinda, seorang perawat cantik berwajah cerah dengan senyum yang sering membingungkan hati Rangga. Rambutnya rapi disanggul. Seragam putihnya kontras dengan kulit kuning langsat yang halus. Dinda tak sendirian. Ia bersama 3 perawat lainnya yang langsung menghentikan langkah melihat Rangga berdiri di situ. Dinda. Suara Rangga lirih. Dinda menghentikan langkah. Alisnya mengerut. Heran sekaligus ragu. Iya. Kamu siapa ya? Rangga maju 1 langkah, menyerahkan bunga yang digenggamnya. Aku Rangga, driver ojol yang sering nganter pasien malam-malam itu. Selama ini aku nyimpan rasa sama kamu. Bolehkah aku melamar kamu? Seketika suasana sunyi. Lalu, tawa meledak. Salah satu teman Dinda menutup mulutnya sambil menahan tawa. Tapi gagal. Yang lain tertawa terbahak-bahak tanpa peduli sekeliling. Dinda melipat tangannya di dada. Kamu ngelamar aku? Kamu sadar gak kamu siapa? Lihat penampilanmu. Helm retak, jaket sobek, motor tua. Kamu pikir aku bakal nikah sama tukang ojol? Tawa makin riuh. Seseorang dari dalam rumah sakit membuka jendela dan ikut memperhatikan. Rangga terdiam. Matanya menunduk. Tapi ia tak membuang bunganya. Ia menatap Dinda, lalu berkata pelan. Aku cuma ingin menyampaikan niat baikku. Bukan niat main-main. Dengar ya, potong Dinda tajam. Sebentar lagi aku bakal tunangan sama polisi. Dan dia jauh lebih pantas buat aku. Jadi simpen aja bungamu itu buat orang yang selevel sama kamu. Tawa ketiga perawat makin keras. Dinda melengos pergi, meninggalkan Rangga berdiri sendiri. Bunga di tangannya gemetar. Beberapa pegawai rumah sakit yang melintas ikut melihat. Sebagian menggeleng, sebagian senyum-senyum. Tapi Rangga tak berkata apa-apa. Ia hanya membalikkan badan, melangkah pelan ke arah motor bebek tuanya yang terparkir di ujung. Saat melewati trotoar, ia berpapasan dengan seorang security rumah sakit yang mengenalnya. Gak apa-apa, Rang, mungkin belum jodoh, katanya pelan. Rangga hanya tersenyum. Semoga dia bahagia, gumamnya. Saat mesin motornya menyala, suara tawa dari pelataran masih terdengar. Tapi ada satu hal yang tak mereka tahu. Diam-diam, dalam helm tuanya, Rangga mengusap air mata. Dan sore itu, sesuatu dalam diri Rangga mulai berubah. Sepekan setelah kejadian memalukan itu,
halaman rumah sakit Citra Mandiri kembali ramai. Kali ini bukan karena pasien atau kecelakaan, tapi karena pesta kecil-kecilan yang digelar oleh Dinda dan keluarganya. Sore itu, sebuah tenda putih berdiri di pelataran parkir. Hiasan balon dan pita menggantung di tiang-tiang, menandai acara tunangan yang mewah dan penuh senyum kemenangan. Dinda tampak anggun dalam kebaya biru muda. Rambutnya disanggul lebih rapi dari biasanya. Wajahnya penuh percaya diri. Di sebelahnya berdiri seorang pria gagah berseragam polisi lengkap. Posturnya tegap, wajahnya bersih, dan logatnya tegas. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Reno, anggota Polres Kota. Para tamu dari rumah sakit banyak yang hadir. Perawat, dokter, bahkan kepala rumah sakit ikut menyaksikan. Mereka bersalaman dengan Reno, memuji keberuntungan Dinda mendapatkan calon suami seorang aparat negara. "Kamu beruntung banget, Din," bisik salah satu rekan perawat. "Polisi ganteng, gagah, mapan pula." Dinda hanya tersenyum puas. Matanya melirik ke sekeliling, memastikan tak ada tanda-tanda kehadiran seorang bernama Rangga. Dan benar, Rangga tak muncul. Karena sejak kejadian minggu lalu, Rangga tak pernah lagi terlihat di pelataran rumah sakit. Tidak mengantar pasien, tidak mengantar makanan. Nomor aplikasinya juga sudah tak aktif. "Baguslah," gumam Dinda dalam hati. "Hidupku gak butuh orang seperti dia." Sementara itu, di salah satu warung kopi kecil di ujung jalan, seseorang tengah memperhatikan pesta tunangan itu dari jauh. Wajahnya tertutup masker, tapi matanya menatap tajam ke arah keramaian. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menyesap kopi hitam dan membiarkan senja jatuh perlahan menelan kota. Malamnya, setelah pesta usai, Dinda dan Reno duduk berdua di dalam mobil. Dinda menyandarkan kepala di pundak Reno. "Kita bakal jadi pasangan yang bikin iri semua orang ya, Ren?" Reno hanya tersenyum tipis. Matanya lurus menatap jalan. "Iya, kita tinggal pastiin semua berjalan sesuai rencana." "Kamu udah siapin apartemen yang kamu bilang itu?" tanya Dinda. Reno mengangguk. "Semua udah beres. Nanti aku bawa kamu ke sana. Tapi untuk sekarang, kita nikmati aja dulu semua ini." Dinda tertawa kecil. "Aku gak sabar jadi istrimu." Reno menoleh. Senyumnya makin lebar. Tapi ada kilatan dingin di balik matanya. Sesuatu yang tidak Dinda lihat. Sesuatu yang belum terungkap. Saat mobil Reno melaju meninggalkan rumah sakit, dari seberang jalan, seorang tukang parkir memperhatikan dengan curiga. "Aneh, sejak kapan ada polisi aktif yang gak pernah ke kantor?" gumamnya pelan. Malam makin gelap, tapi misteri baru saja dimulai. Setahun berlalu sejak Dinda resmi menjadi istri Reno. Kehidupan mereka terlihat sempurna di mata luar. Dinda berhenti bekerja sebagai perawat. Ia kini tinggal di sebuah apartemen mewah di tengah kota Samarinda, sering memamerkan kehidupan barunya di media sosial. Tas mahal, liburan ke Bali, makan malam di restoran bintang 5, semua dipamerkan dengan caption yang penuh kebanggaan. Reno, seperti biasa, mengenakan seragam polisi dengan badge yang selalu mengilap. Ia selalu membawa mobil dinas, walaupun tak pernah benar-benar terlihat beraktivitas di kantor polisi. Setiap kali Dinda tanya soal itu, jawabannya selalu singkat. "Aku tugas khusus, rahasia negara." Dan Dinda percaya sepenuhnya. Hingga suatu malam, saat Dinda pulang lebih awal dari pengajian ibu-ibu komplek, ia masuk ke apartemen dan mendapati Reno tidak ada. Tapi yang membuatnya heran, seluruh lemari pakaian Reno kosong. Dompetnya tidak ada. Bahkan semua berkas dan dokumen pribadi yang biasa ia simpan di laci lenyap. Panik mulai menyelimuti dada Dinda. Ia mencoba menghubungi nomor Reno. Tidak aktif. Mencoba ke nomor teman-temannya. Tidak ada yang menjawab. Malam itu Dinda tidak tidur. Ia duduk termenung di ruang tamu, menatap pintu, berharap Reno akan muncul dan menjelaskan semuanya. Tapi pagi datang, dan Reno tetap tak muncul. 3 hari kemudian, Dinda memberanikan diri melapor ke polsek terdekat. "Maaf, Bu, nama lengkap suami ibu siapa?" tanya petugas.
Reno Herlambang, anggota aktif. Biasanya dinas di wilayah tengah. Jawab Dinda. Petugas mulai mengetik di komputer. Dinda menunggu, merasa deg-degan. Tapi tak ada yang bisa mempersiapkannya untuk kalimat yang keluar dari mulut petugas polisi itu. Ibu yakin dia polisi? Soalnya gak ada nama itu di data kepolisian nasional. Jantung Dinda serasa jatuh. Gak mungkin, saya lihat sendiri seragamnya, badge-nya, bahkan dia bawa mobil dinas. Petugas lain ikut mendekat. Salah satunya mengangkat alis dan bertanya, "Ibu punya foto suami ibu pakai seragam?" Dinda buru-buru membuka galeri ponselnya, menunjukkan satu foto Reno berseragam. Namun begitu petugas memperbesar gambar itu, ekspresinya berubah. "Bu, ini bukan seragam asli. Badge ini palsu. Yang ibu lihat selama ini bukan polisi. Dia cuma menyamar." Udara di ruangan itu seperti membeku. Dinda gemetar. Seluruh dunia yang selama ini ia bangun ambruk dalam satu kalimat. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Petugas menahan tubuhnya agar tak jatuh. "Ibu harus tenang. Banyak kasus seperti ini. Orang berpura-pura jadi aparat untuk tipu orang lain." Mata Dinda mulai basah. "Uang saya, tabungan saya, semua emas saya dibawa dia." Petugas hanya bisa menggeleng. "Kalau dia benar-benar menghilang, kita akan cari. Tapi untuk sekarang, ibu harus siap." Dinda pulang ke apartemen yang terasa seperti kuburan. Semua hiasan dan kemewahan kini tampak seperti sindiran ke wajahnya sendiri. Ia duduk di lantai, menangis, menyadari semuanya telah hilang. Dan di tengah rasa putus asa itu, televisi menyala sendiri. Suara pembawa acara terdengar dari layar. Dalam berita bisnis hari ini, peresmian tambang batu bara terbesar di Kalimantan, PT Rangga Jaya Energi, telah menarik perhatian investor asing. Berikut penampilan direktur utamanya, Rangga Saputra. Wajah pria itu muncul di layar. Wajah yang sama, yang dulu ditertawakan di depan rumah sakit. Saat nama itu disebut, Dinda sontak mengangkat kepala. Wajahnya memucat. Matanya terpaku pada layar televisi yang menampilkan sosok pria muda dengan jas hitam sederhana, berdiri anggun di atas podium, dikelilingi pejabat dan pengusaha tambang luar negeri. Rambutnya rapi disisir ke samping. Tatapannya tenang namun tegas. Rangga Saputra. Suara pembawa berita terus berbicara. Putra tunggal almarhum Haji Mahfud, pemilik 3 tambang batu bara terbesar di Kalimantan Timur, hari ini resmi mengambil alih operasional tambang dan mengumumkan ekspansi ke luar negeri. Dinda terdiam. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Jantungnya berdegup tak beraturan. "Gak mungkin itu dia," bisiknya sendiri. Ia mendekat ke layar, hampir menyentuh wajah pria itu. Memang benar, tak ada keraguan lagi. Itu Rangga, pria yang dulu datang membawa bunga dan dihina habis-habisan olehnya di depan semua orang. Dulu ia mengenakan jaket ojol sobek, helm retak, dan sepatu bolong. Sekarang, ia mengenakan jam tangan mewah, berbicara di hadapan ratusan orang penting, dan disebut sebagai pemilik tambang batu bara bernilai triliunan rupiah.